Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Kalaulah benar ungkapan yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, mudah-mudahan kita yang telah memasuki bagian kedua dari bulan Ramadan ini selalu mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sangat sadar bahwa rahmat dan maghfirah Allah tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Dia menjadikan untuk kita waktu-waktu tertentu yang diberi keutamaan, yang diberi keistimewaan dibanding lainnya. Di antara 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang begitu sangat agung dan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, tuan dan penghulu dari segala bulan. Di antara 7 hari dalam seminggu, ada 1 hari yang disebut dengan sayyidul ayyam. Itulah hari Jumat. Hari yang begitu sangat istimewa. Hari yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 30 atau 29 hari di bulan Ramadan, ada hari-hari 10 terakhir yang begitu sangat diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara 10 malam itu ada 1 malam yang begitu sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Waktu-waktu itu Allah sediakan untuk kita agar kita dapat lebih mendekatkan diri kepadanya. Di antara 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari semalam, siang Allah jadikan waktu untuk bekerja, malam Allah sediakan waktu itu untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saat kita beristirahat. Bukan hanya kita beristirahat dari penatnya, letihnya kerja di siang hari sehingga kita perlu mengistirahatkan tubuh kita, tetapi malam Allah sediakan sebagai waktu untuk kita mengembalikan energi-energi positif kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga secara mental spiritual kita pun sehat. Oleh karenanya di dalam Islam, bahkan di dalam ajaran-ajaran terdahulu, bahkan hampir di semua agama, waktu malam itu adalah waktu yang sangat berkualitas untuk memperbaiki mental dan spiritualitas kita. Karena itulah saat kita
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa besar banyak terjadi di malam hari. Wahyu pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diawali at-tahannus, at-ta'abbud dalam beberapa malam. Hingga turunlah malaikat Jibril. Begitu juga banyak peristiwa lainnya. Selain hal-hal baik yang terjadi di malam hari, Allah juga mengingatkan bahwa begitu banyak makar dirancang di saat di malam hari. Maka dalam surat Al-Falaq kita diminta wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Waktu malam menyimpan begitu banyak misteri, begitu banyak rahasia, sehingga malam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sumpahnya wal laili, yang menunjukkan keagungan waktu di malam hari. Di dalam Islam kita diajarkan agar malam hari kita itu berkualitas untuk menghidupkannya dengan pelbagai amal ibadah. Kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Qiyam itu berarti bangkit, bangun, berdiri, mengaktifkan, menggiatkan waktu di malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyamul lail secara pengertiannya, secara bahasa dan secara syar'i bukan hanya berarti kita melakukan sholat di malam hari, tetapi segala aktivitas yang kita lakukan di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an, dengan sholat malam, dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, itu adalah qiyamul lail. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa waktu di malam hari yang kita gunakan untuk berzikir, untuk mentadabburi firman-firmannya, untuk melakukan sholat malam, itu pengaruhnya akan sangat dahsyat sekali. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Qiyamul lail itu pengaruhnya begitu sangat dahsyat terhadap jiwa manusia. Kita diajarkan dan diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau juga mengingatkan bahwa menghidupkan malam-malam hari dengan pelbagai amal ibadah itu adalah da'bus salihina qablakum, kebiasaan dan tradisi orang-orang soleh bahkan sampai jauh sebelum kita ini. Dalam hadisnya beliau mengajarkan, mencontohkan bahwa puasa yang terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud, yaitu selang-seling berpuasa antara berbuka. Dan solat yang terbaik itu adalah solatnya Nabi Daud, karena Nabi Daud itu membagi malam harinya. Ada saatnya dia tidur, ada saatnya dia melakukan qiyamul lail atau solat malam, dan ada saatnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari begitu sangat berkualitas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa ats-tsulusul akhir. Setiap malam Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi kita ini, terutama khusus di sepertiga malam yang terakhir. Man yad'uni fa'astajibu lahu. Kalau ada di antara hamba-hambaku yang bermohon, yang meminta padaku, maka akan uijabahi. Wa man yas'aluni fa'u'tih. Kalau ada yang meminta akan aku beri, dan kalau ada yang memohon ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di malam hari, terutama pada pertengahan malam dan sepertiga malam yang terakhir. Qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membagi malam. Qiyamul lail itu bermula dari setelah kita melakukan sholat isya sampai terbit fajar di pagi hari.
Jadi terbuka luas untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Dan begitu sangat spesial bulan Ramadan ini sehingga upaya untuk melakukan qiyamul lail, yang qiyamul lail itu identik dengan solat malam, ada solat tersendiri yang disebut dengan at-tarawih. At-tarawih itu adalah bagian dari qiyamul lail yang khusus dilakukan di bulan Ramadan. Disebut tarawih karena dari kata tarwihah, istirahat. Karena pada mulanya dulu di Mekah orang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan bacaan yang panjang-panjang. Setelah 2-4 rakaat mereka duduk lama. Bahkan mereka gunakan untuk bertawaf. Lalu melanjutkan solat kembali dengan bacaan-bacaan yang panjang. Ada jeda untuk beristirahat. Orang-orang di Madinah melihat orang Makkah itu selingannya dengan melakukan tawaf. Dan mereka tidak bisa melakukan tawaf di Madinah, maka ditambahlah jumlah bilangan solat tarawih mereka. Sehingga kalau di Mekah sahabat Ubay bin Ka'ab mengimami dengan 23 rakaat, yang di Madinah melakukannya 36 rakaat ditambah 3 witir, 39. Bahkan ada yang melaksanakannya 40 rakaat. Mereka berlomba-lomba menghidupkan malam dengan zikrullah, dengan solat malam sebanyak-banyaknya. Sehingga wajar kalau ada yang berkata tidak ada jumlah bilangan tertentu untuk melakukan salat tarawih di malam hari. Di antara qiyamul lail ada yang disebut dengan salatut tahajud. Ini 3 istilah yang beririsan namun ada sedikit perbedaan. Qiyamul lail, salatut tarawih, dan salatut tahajud. At-tahajud dari kata al-hujud. Al-hujud itu tidur. Diberi tambahan ta, tahajjada. Ini menjadi minal abdad yang maknanya itu bisa berlawanan. Al-hujud itu tidur, tahajjada menjadi tidak tidur atau bangun dari tidur. Dan salat tahajud itu adalah qiyamul lail, salat qiyamul lail yang dilakukan setelah orang terlebih dahulu tidur. Itu bedanya antara qiyamul lail, salatut tarawih, dan salat at-tahajud. Apapun namanya, kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam hari. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini dengan pelbagai aktivitas amal ibadah. Di malam-malam itu, malam adalah waktu yang sangat berkualitas. Lebih-lebih ada waktu yang disebut wabil asharihum yastaghfirun. Dan tidak mudah orang untuk bangun malam. Sebab orang munafik tentu akan sulit untuk melakukan bangun malam. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan, maksiat dan dosa itu akan menjadi penghalang yang memberatkan hatinya untuk bangun malam. Tidak mudah untuk melakukannya. Oleh karenanya, salat malam, apapun namanya, at-tahajud atau at-tarawih dengan bacaan yang panjang-panjang, itu akan sangat berat sekali. Dan hanya orang-orang yang keimanan dan ketakwaannya itu berkualitas yang mampu melakukan itu. Oleh karenanya di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di antara ciri orang yang muttaqin, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, di antara sifatnya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka jarang tidurnya. Sedikit sekali tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Di antara ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang yang menghabiskan waktu-waktunya di malam hari itu dengan bersujud, dengan melakukan qiyamul lail. Oleh karenanya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai fasilitas kepada kita
untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, kita berdoa, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan pertobatan. Dan mudah-mudahan dengan selesainya bulan Ramadan ini betul-betul kita kembali lahir dengan hati dan jiwa yang bersih, jiwa yang suci, setelah kita asah dengan pelbagai amal ibadah, mulai dari berpuasa di siang hari, menghidupkan malam-malam hari dengan pelbagai amal ibadah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam harinya dengan pelbagai amal ibadah, qiyamul lail, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, yang disinari oleh cahaya-cahaya Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.